Kalau ini anak harus sukses, yang seharusnya sukses nomor satu duluan siapa? Bapaknya. Karena bapaknya ini yang akan jadi contoh. Sehingga suatu saat, waktu anak saya nanti pada saat perjuangannya dia menuju sukses, dan dia mengalami kendala, dia bisa nanyanya ke saya dan saya bilang, Bapak pernah ngelewatin itu semua. Kalau Bapak bisa, kamu juga pasti akan bisa. Ya, jadi pada saat itu Bapak Ibu, saya berpikir bahwa nggak mungkin saya ngomong, saya nyerah di bisnis ini, tapi saya mau punya anak, pengennya anak saya berhasil. Nggak mungkin. Jadi pada saat itu, saya ngambil komitmen Bapak Ibu. Ya, pada saat itu sebetulnya saya sudah pengen pulang kampung, lanjutin usaha bapak saya. Tapi pada saat itu saya akhirnya ngambil keputusan saya mau perjuangin lagi bisnis ini. Apapun yang terjadi, inilah hidup saya, inilah masa depan saya. Inilah bagaimana cara saya untuk mendidik anak saya. Oke, di saat itu Bapak Ibu saya membuat sebuah komitmen. Dan inilah komitmen pertama saya, inilah titik balik hidup saya Bapak Ibu, ya. Komitmen dimulai Bapak Ibu. Saya tulis di jidat istri saya 40 juta pada saat dia lagi tidur. Ini kondisi lagi terpuruk pada saat itu Pak. Betul-betul terpuruk sekali. Ya, jujur saya nggak yakin bisa sukses di Tiansi. Jujur pada saat itu enggak. BMW nggak nyampe di otak saya pada saat itu. Yang waktu itu saya kejar adalah mengenai harga diri. Udah terlalu banyak orang tahu saya ini Tiansi. Dan udah terlalu banyak orang tahu yang kalau saya bakal dapat BMW-nya. Dan terlalu banyak orang yang sudah nanyain setiap kali ketemu, udah dapat belum BMW-nya. Udah terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi harga diri yang saya perjuangkan. Oke, jadi minimal kalau prinsip saya dari semua buku yang pernah saya baca Bapak Ibu, orang tidak pernah bisa dikatakan kalah sebelum dia menyerah. Jadi kalau dia sudah meninggal sebelum dia menyerah, itu pun tidak bisa dibilang kalah, tapi akan dikenal sebagai orang yang tidak pernah menyerah. Itu yang saya mau dikenal Bapak Ibu. Oke, jadi inilah komitmen pertamanya Bapak Ibu, 40 juta tak tulis. Ya, dari sini saya start komitmen, di situ saya rombak semuanya, saya siap tempur di bisnis ini. Neraka pun neraka yang akan saya lewatin. Pada saat itu saya ngambil ke prinsip seperti itu Bapak Ibu. Karena saya pikir hidup cuma satu kali. Hidup cuma satu kali saya pikir. Kalau hidup memang cuma satu kali, kenapa nggak kita kasih hidup yang terbaik Bapak Ibu di dalam kehidupan yang cuma satu kali ini? Kenapa kita isi dengan hidup yang serba pas-pasan? Kenapa kita isi hidup yang cuma satu kali ini? Itu dengan kalimat-kalimat ya kalau dia memang kaya kok, memang udah jalan hidupnya dia kaya gitu. Anda bisa kebayang nggak? Dengan entengnya orang ngomong kayak gitu. Betul? Waktu kita presentasi di bisnis ini, percaya dengan saya, banyak orang ngomong kayak gitu. Ya kalau Pak Doni itu memang udah jalan hidupnya. Kenapa waktu dia lahir kagak ada yang ngomong begitu ya? Kenapa waktu Pak Doni presentasi ditolak, terus yang nolak bilang, gua tahu jalan hidup lu memang di Tiansi. Kok nggak ada Pak? Kenapa pada saat udah sukses orang bilang seperti itu? Dan Anda boleh perhatiin Pak, orang yang mengeluarkan kata-kata bahwa hidup itu adalah takdir, hidup ada jalannya masing-masing adalah orang yang belum sukses. Coba diingat-ingat. Orang yang sukses Bapak Ibu tidak mungkin ngomong seperti itu. Karena apa? Karena dia juga mulai dari nol. Dan dia tahu sukses itu bukan takdir. Sukses itu keringat Bapak Ibu. Oke, next Pak. Ini pondok mertua indah saya Bapak Ibu. Ya, kontrakan saya habis dan saya mau nyewa rumah nggak ada lagi, apalagi beli, nggak ada duitnya lagi, terpaksa tinggal di rumah mertua. Ya, ada yang tinggal di rumah mertua di sini? Nggak usah ngacung Pak. Ya, saya bisa ada kontak batin sama Anda. Ya, mukanya biasanya suntuk aja gitu ya, apalagi muka istrinya suntuk banget gitu. Kenapa tekanan batin? Orang tua istrinya bilang, suruh laki lu sukses kenapa sih? Nebeng mulu gitu kan. Istrinya ngomong ke suaminya, Mas disuruh sukses. Lu itu nikah sama gue, bukan sama mak lu. Gitu Bapak Ibu. Lebih kasar lagi kan. Akibatnya apa? Istrinya tekanan batin. Bela suami salah, bela orang tua salah, tekanan batin. Nah saya ngalamin seperti itu Pak. Ya, Anda bisa kebayang, saya tinggal di sini Pak, saya nggak dikasih lemari. Jadi saya naruh baju itu di dus, tetap ditumpukan dus, ngambil bajunya dari dus, terus habis cuci setrika masukin lagi ke dus. Itu yang saya alamin di sini. Dan kalau makan ada sebagian makanan yang saya nggak boleh makan. Anda bisa kebayang nggak? Karena istri saya itu anak wanita kesayangan sekeluarga besar. Jadi keluarga besar istri saya itu jarang ada wanitanya. Dan dia ini anak kesayangan. Begitu sama saya, hidupnya lebih menderita daripada dulu. Gimana nggak bete tuh mertua Bapak Ibu? Ya, jadi saya maklumin. Ya, siapa di sini yang punya mertua dan rasa-rasanya mertuanya galaknya ampun-ampunan, nyari-nyari kesalahan terus, ada nggak? Nggak usah ngacung, kita ikatan batin aja.
Ya, Anda tahu nggak kenapa mertua itu begitu galak sama Anda? Karena lu miskin. Saya balikin nih, supaya Anda nggak marah lagi sama mertua, supaya Anda berdamai sama mertua, tapi ingat 1-2 tahun, Anda buat diri Anda sukses. Sepakat? Oke, saya kasih analogi gini. Anda punya mertua, galaknya setengah mati. Oke, sekarang saya balikin. Saat ini Anda sudah punya anak, dan anak Anda, menurut Anda, cuantik. Enggak cuma cantik, Pak. Cuantik pisan. Ya. Anda sebagai bapaknya, pengennya ini nikahnya sama siapa? Cinta atau pria mapan? Apakah cuma cinta? Yang penting I love you, you love me? Hah? Enggak kan? Pasti pria mapan, betul? Tapi kebayang nggak kalau anak Anda ternyata punya pujaan hatinya? Dekil. Masa depan nggak ada, jelek lagi, hidup. Yang lebih parah, dicintain sama anak Anda. Terus terpaksa Anda merestui, bete sama tuh laki. Ayo, bete nggak kira-kira? Bete kan? Ya itu, mertua lu. Lu digituin karena mertua lu juga ngeliatnya begitu tuh. Paham nggak maksudnya? Jadi satu-satunya cara untuk membuat mertua menjadi baik, Pak, sukses. Berani taruhan sama saya, Pak. Anda perjuangin bisnis ini 4 tahun, dapetin mobilnya, dapetnya Mercy atau BMW, datang ke rumah mertua, percaya sama saya. Anda belum masuk, teh hangat sudah tersedia. Silakan diminum. Kok tiba-tiba baik gitu kan? Anda bingung kan? Anda tahu nggak kenapa tiba-tiba baik? Minggu depan ada kondangan, mertuanya mau minjem tuh mobil. Baik dia sama kita, Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu sebetulnya, Pak. Bukan kita mendewakan uang, enggak. Tapi uang itu bisa meningkatkan derajat hidup kita, Pak. Kita tidak lagi bisa dihina orang.